Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Anas Arfandi, SPD MPD, dan Profesor Dr. Gufran D. Dirawan MED. Baik, saya Iqbal Nur Ilmi, selaku moderator dari kelompok H. Saya dan teman saya akan mempresentasikan PPT untuk memenuhi tugas K3LH yang berjudul Kesehatan Kerja. Berikut materi PPT yang akan dibawakan oleh saya sendiri dan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Zaki Badillah dan Nur Ainung. Apa itu kesehatan kerja? Menurut WHO, World Health Organization, dan ILO, International Labour Organization, kesehatan kerja adalah upaya untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi semua pekerja di semua jenis pekerjaan, mencegah gangguan kesehatan, melindungi pekerja dari risiko-risiko berbahaya, serta menempatkan pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologis pekerja tersebut. Sedangkan menurut saya itu kesehatan kerja adalah upaya untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan masyarakat pekerja melalui pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan serta memastikan kondisi kerja yang aman dan sehat baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Baik, mengapa kesehatan kerja itu penting? Poin pertama itu mencegah penyakit dan kecelakaan kerja agar pekerja terhindar dari risiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan. Karena risiko yang membahayakan itu kita tidak tahu kapan datangnya. Poin kedua itu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Karena lingkungan kerja yang sehat dan aman membuat pekerja itu lebih nyaman untuk bekerja, termotivasi dan sejahtera. Poin ketiga itu menjaga produktivitas. Karena pekerja yang sehat dan aman akan bekerja lebih baik, efisien, dan berkualitas. Jadi, ada beberapa tujuan dari kesehatan kerja. Yang pertama itu melindungi pekerja dari bahaya dan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, di mana yang dimaksudkan di sini dengan melakukan pelatihan keselamatan kerja untuk pekerja agar mereka dapat mengidentifikasi dan menghindarkan bahaya kecelakaan di tempat kerja. Tujuan kesehatan kerja yang kedua yaitu menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial agar pekerja tetap produktif, yang dimana upayanya seperti mendorong pekerja untuk melakukan gaya hidup sehat seperti olahraga teratur dan pola makan seimbang. Poin yang ketiga yaitu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman dengan melakukan pelatihan keselamatan kerja untuk pekerja agar mereka dapat mengidentifikasi dan menghindari bahaya. Dan poin yang terakhir yaitu meningkatkan kesejahteraan dan efisiensi kerja baik bagi pekerja maupun perusahaan dengan menyediakan kesempatan untuk para pekerja berkembang dan meningkatkan keterampilan melalui pelatihan dan pengembangan. Faktor yang mempengaruhi kesehatan kerja. Yang pertama itu adalah faktor fisik yang berupa panas, kebisingan, radiasi, dan pencahayaan. Yang kedua adalah faktor kimia berupa debu, gas, asap, dan cairan kimia. Yang ketiga adalah faktor ergonomis, posisi kerja salah, angkat beban berat, alat kerja yang tidak sesuai. Yang keempat adalah faktor biologis berupa virus, bakteri, jamur, dan parasit. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah faktor psikologis berupa stres, beban kerja berlebihan, jam kerja yang panjang. Baik, langkah pencegahan yang efektif itu mempunyai 3 poin. Yang pertama, melakukan inspeksi untuk mengetahui potensi risiko, yaitu risiko fisik, kimia, biologis, ergonomi, dan psikologis. Yang poin kedua itu menyusun SOP atau yang bisa dibilang itu standar operasi prosedur dan memastikan pekerja mengetahuinya. Poin ketiga itu penerangan cukup, ventilasi baik, suhu ruangan sesuai, serta menjaga kebersihan dan kerapian. Jadi, ada beberapa perlengkapan yang wajib digunakan untuk memenuhi standar kesehatan kerja. Yang pertama itu helm keselamatan, yang dimana helm ini berguna untuk melindungi kepala dari cedera akibat benturan,
jatuh dan melindungi kepala dari benda yang terjatuh dari atas. Yang kedua, ada sarung tangan tahan panas, di mana sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari panas, api, atau bahan kimia yang berbahaya. Yang ketiga, ada kacamata pelindung, di mana kacamata ini berfungsi untuk melindungi mata dari cedera akibat benda yang terbang, bahan kimia, atau radiasi. Yang keempat, ada rompi visibilitas tinggi, di mana rompi ini digunakan untuk meningkatkan visibilitas pekerja di tempat kerja yang minim cahaya atau di area yang ramai. Dan yang terakhir ada sepatu safety, di mana sepatu ini berguna untuk melindungi kaki dari cedera akibat benda berat, tajam, atau panas. Ruang lingkup kesehatan kerja di perusahaan. Yang pertama itu promosi kesehatan, yaitu edukasi tentang pola hidup sehat, gizi, olahraga, istirahat, dan manajemen stres. Yang kedua itu pertolongan pertama dan penanganan darurat, yaitu penyediaan fasilitas P3K, pelatihan tanggap darurat, serta sistem evakuasi bila terjadi kecelakaan. Yang ketiga itu pencegahan penyakit akibat kerja, yaitu mengurangi risiko gangguan kesehatan dari debu, bahan kimia, virus, bakteri, dan radiasi. Yang keempat itu pencegahan terhadap kecelakaan kerja, yaitu perlindungan terhadap bahaya fisik di tempat kerja yang berupa terhadap mesin, listrik, jatuh dari ketinggian, serta kebakaran. Baik, landasan hukum penerapan kesehatan kerja pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 164 sampai 165 menegaskan bahwa kesehatan kerja wajib dilaksanakan untuk melindungi pekerja. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 membahas tentang ketenagakerjaan, yaitu mengatur hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha dalam menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja menjadi dasar utama ketiga, mengatur syarat-syarat keselamatan di tempat kerja. Adapun kesimpulan dari materi yang telah dibahas tadi, yaitu kesehatan kerja merupakan upaya penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, serta sosial pekerja agar tetap produktif. Dengan penerapan kesehatan kerja yang baik, melalui pencegahan penyakit dan kecelakaan kerja, penggunaan APD, perbaikan lingkungan kerja, serta pemeriksaan kesehatan, dapat tercipta lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien. Hal ini bukan hanya melindungi pekerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas serta keberlangsungan perusahaan. Alhamdulillah, sekian materi PPT dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.